Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, pada hari siang yang cerah kali ini. Jadi bersama siswa dan siswi SMA Negeri 65 Jakarta, kita akan melangsungkan pengajian bersama saya Azmi Oktaviano dan saya Fauzan kelas 1. Oke. Nah, jadi dan juga bersama teman-teman kita ada Wafi, Arman dan juga Yogi ya. Langsung saja pada hari ini kita akan membaca suratan spesial, yaitu Anas ya. Anas yang artinya jin ya. Oke. Kawan-kawan, saudara-saudara sekalian, mari kita buka mushaf Al-Qur'an masing-masing surat Anas ya. Sudah dibuka? Oke, Yogi sudah dapat. Aman. Nah, kita baca bareng-bareng doa aja kali ya. Jangan lupa kita tahu dulu ya.
Sadaqallahul azim. Jadi setelah kita membaca surat An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas, sekarang kita lanjut ke materi Bang Ojat ya. Oke, jadi kita akan mengarah bersama-sama. Materinya ini spesial. Ini materi tentang kehidupan Bang Ojat ya. Langsung itu menyampaikan ya. Jadi kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada siang cerah kali ini kita sudah mengaji bersama 3 surat spesial. Sekarang kita melanjutkan dengan kultum atau ceramah pada kali ini. Jadi materi yang spesial yaitu materi kehidupan yang sering kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang spesial. Jadi kita belajar tentang, coba mau tanya dulu dari siapa? Dari Wafi. Oke, jadi Wafi pertanyaannya adalah, kamu pernah nggak punya tetangga yang mirip Wafi? Tidak pernah. Kalau Anda tidak pernah. Kalau itu saya. Jadi kita materinya pada kali ini, kalau kita sering dengar omongan tetangga dan ibadah. Dengar ya. Oke, jadi pada kali ini kita materi tentang ghibah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa ghibah atau membicarakan orang lain tanpa tahu perkaranya atau tanpa tahu kebenarannya ini adalah suatu dosa benar. Sangat besar. Makanya ada yang mengatakan pepatah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah ini, jadi penting kawan-kawan semua, kita menuduh suatu orang, satu orang atau sekelompok orang tanpa bukti yang jelas, itu bisa menjadi suatu dosa. Makanya kita mendengar di teman-teman, Wafi, Aman Yahudi, ada satu kata dalam Al-Quran yang tertulis bahwa kita menang tabayan. Ada yang tahu tabayan? Tahu ya? Tahu ya? Jadi kita jelaskan aja. Jadi tabayan ini adalah ibaratnya kayak polisi suka menginvestigasi atau suatu hal. Jadi kita bisa mengibaratkan bahwa tabayan adalah kita ini harus mengecek informasi yang didapatkan itu benarannya seperti apa. Apakah infonya jelas ataupun itu bisa menjadi salah informasi. Jadi tabayan yang kita maksud adalah kita harus cek dulu kebenarannya suatu informasi. Kalau itu nggak jelas, bisa dinamakan hoax. Jadi misalkan kita contohnya di lapangan deh ceritanya. Contohnya kita katakan Yogi dan Aman di bermain bola ya. Bermain bola pada jam beristirahat ya. Mereka bermain bola, terus ada pihak kedua dari pihak lain. Ada contohnya kita ambil lain aja. Bumi bilang kata temannya bahwa Yogi dan Aman sedang aja. Padahal ternyata bermain bola kan. Terus yang lainnya bilang lagi main bola. Nah ini lagi benar. Nah ini pihak yang lainnya harus menginvestigasi atau mencari informasi yang benar. Jadi kita tabayin dulu. Jadi yang benar apakah Yogi dan Aman baca? Apakah Yogi dan Aman bermain bola? Yang mana? Bermain bola kan? Nah itu artinya dia menyebarkan hoax tanpa tahu yang itu dia harus sebenarnya bagaimana. Artinya nggak tahu. Ibaratnya sama terus. Misalkan kita contoh kita SMA-nya kita masuk dulu, kalau di kelas 11. Kita mengenal
Oke, jadi nggak ada pertanyaan. Kalau kita tutup ya. Kita tutup pokoknya deh. Jadi itu sekian dari saya. Jadi inti dari sebuah kesimpulan ada hidup itu seperti roda berputar. Makanya Allah mengatakan Allah tidak akan